Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa Tuhan sebenarnya? Apakah Tuhan yang kita kenal hari ini adalah Tuhan yang sama dengan yang dikenal ribuan tahun lalu? Atau apakah konsep tentang Tuhan sebenarnya berubah-ubah seiring waktu? Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan luar biasa manusia dalam membentuk, memahami, dan mengalami Tuhan selama lebih dari 4.000 tahun. Sebuah perjalanan yang mencerminkan perubahan zaman, cara berpikir, bahkan pergulatan batin manusia sendiri. Sebelum konsep monoteisme lahir, peradaban manusia hidup dalam sistem politeistik. Ada banyak dewa, masing-masing mengatur satu aspek kehidupan: hujan, perang, kesuburan, matahari, kematian, dan seterusnya. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria menyembah dewa Enlil, penguasa angin dan badai. Di Mesir, masyarakat tunduk kepada dewa Ra, Osiris, dan Isis. Namun dewa-dewa ini bukanlah sosok yang jauh dan tak terjangkau. Mereka dekat, mereka mirip manusia, bahkan kadang punya sifat kekanak-kanakan, pendendam, atau romantis. Tapi mereka memberi struktur bagi dunia yang penuh ketidakpastian. Seiring berkembangnya masyarakat, muncul kebutuhan akan Tuhan yang lebih dari sekadar dewa alam. Manusia mulai mencari Tuhan yang menjadi sumber moral, hukum, dan keadilan. Inilah titik awal lahirnya Tuhan yang Maha Esa. Yahweh dan evolusi monoteisme. Dalam sejarah Yahudi, Tuhan bukan muncul secara tiba-tiba sebagai konsep monoteistik. Awalnya, Yahweh hanyalah dewa lokal bagi bangsa Israel. Tapi seiring waktu, melalui pengalaman kolektif dan tekanan sejarah, konsep ini berkembang. Para nabi seperti Musa, Amos, Yesaya, dan Yeremia perlahan menggeser pemahaman masyarakat. Tuhan bukan sekadar pelindung satu bangsa, tapi satu-satunya Tuhan seluruh umat manusia. Tuhan dalam Yudaisme menjadi tak terlihat, tak bisa digambarkan, tak bisa dimanipulasi. Dia hadir dalam hukum, dalam sejarah, dalam penderitaan dan harapan. Tapi ini juga menciptakan paradoks. Bagaimana manusia bisa mendekati Tuhan yang begitu jauh dan misterius? Muncul kemudian tradisi mistik Yahudi seperti Kabbalah yang mencoba mencari hubungan batiniah dengan Tuhan yang transenden. Yesus, Trinitas, dan Tuhan yang menjadi manusia. Yesus dari Nazaret tidak datang membawa agama baru. Ia adalah seorang Yahudi yang mengajarkan cinta, pengampunan, dan transformasi batin. Namun setelah wafatnya, para pengikutnya, terutama di dunia Romawi, mengalami perubahan besar dalam memahami siapa Yesus sebenarnya. Konsep Trinitas lahir sebagai upaya untuk menjelaskan relasi antara Yesus, Tuhan, dan Roh Kudus. Tuhan bukan hanya di surga, tapi juga pernah berjalan di bumi, makan, menangis, dan menderita. Ini menciptakan bentuk ketuhanan yang sangat personal. Tuhan bukan hanya penguasa, tapi sahabat, penyelamat, bahkan korban. Namun, ini juga menimbulkan perdebatan panjang selama berabad-abad yang melahirkan berbagai aliran Kristen dan konsili gereja. Bagian 4. Allah dan Tauhid dalam Islam. Islam muncul di abad ke-7, membawa pesan radikal. Tuhan itu satu, dan tidak ada yang setara dengannya. Konsep Tauhid dalam Islam adalah bentuk paling murni dari monoteisme. Allah bukan makhluk, bukan ayah, bukan anak. Dia tidak berinkarnasi, tidak bisa digambarkan, dan tidak terikat ruang waktu. Namun dalam Islam juga berkembang pemikiran rasional melalui para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Mereka menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam untuk menjelaskan Tuhan secara logis. Di sisi lain, kaum sufi seperti Rumi dan Al-Ghazali lebih menekankan pengalaman spiritual. Bagi mereka, Tuhan bukan untuk dipahami, tapi untuk dialami dengan cinta dan kerinduan. Bagian 5. Tuhan dan filsafat dalam sejarah. Banyak pemikir mencoba menjelaskan Tuhan lewat akal. Filsuf Yunani seperti Plato menyebut Tuhan sebagai bentuk kebaikan tertinggi. Aristoteles berbicara tentang penggerak yang tak digerakkan. Filsafat ini masuk ke dalam agama besar lewat pemikir seperti Thomas Aquinas di Kristen, Maimonides di Yahudi, dan Ibnu Rus
dalam Islam. Mereka ingin menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak bertentangan dengan akal, tapi semakin dinalar, semakin banyak yang merasa Tuhan itu terlalu besar untuk dijelaskan logika. Bagian 6. Tuhan para mistikus. Karena itulah muncul arus mistik. Para mistikus tidak tertarik mendefinisikan Tuhan. Mereka ingin merasakan Tuhan. Dalam Kristen, ada Santa Teresa dari Avila, Johannes dari Salib, dan Meister Eckhart. Dalam Islam, ada Rabiah Al-Adawiyah, Al-Halaj, dan para sufi yang menari mencari ekstasi ilahi. Bagi mereka, Tuhan adalah cinta itu sendiri. Tak perlu nama, tak perlu bentuk. Ia hadir dalam keheningan, dalam air mata, dalam tarikan napas terakhir manusia. Bagian 7. Tuhan di era modern memasuki abad ke-18 dan 19. Tuhan mulai diuji oleh sains dan filsafat modern. Newton, Darwin, Freud, Marx, semuanya mengguncang fondasi lama tentang Tuhan. Apakah Tuhan hanya proyeksi kebutuhan manusia? Apakah agama hanyalah mitos kolektif? Sebagian orang kehilangan iman, tapi sebagian lain mencari bentuk spiritualitas baru. Tuhan bukan lagi sosok di langit, tapi kesadaran, energi, atau bahkan kekosongan yang penuh makna. Kita perlu membedakan antara beriman dan memahami Tuhan secara harfiah, karena mungkin Tuhan bukan objek, tapi proses pencarian itu sendiri. Jadi, apakah Tuhan itu nyata? Selama manusia masih mencari makna, Tuhan akan tetap ada, entah dalam bentuk sosok penguasa, teman batin, cinta sejati, atau bahkan dalam keheningan yang tak bisa dijelaskan. Karena sejatinya, perjalanan mencari Tuhan adalah cermin dari perjalanan manusia memahami dirinya sendiri. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.